Baik, selamat malam Ibu Bapak semua. Kita memasuki surat yang lain yang ya bisa dikatakan kalau dibicara tentang ketebalannya, ini surat yang termasuk tebal, panjang. Tapi ketika kita berbicara tentang tema yang disampaikan, sebenarnya tidak banyak tema yang disampaikan karena surat ini berbeda dari surat-surat Paulus yang lain. Kalau surat-surat Paulus yang lain itu ditulis untuk jemaat yang didirikan oleh Paulus, kemudian atau pribadi yang kenal dengan Paulus, dan kemudian surat-surat itu ditulis untuk menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat, sementara Paulus tidak bisa datang sendiri bertemu dengan jemaat dan mengatasi persoalan. Nah, jemaat di Roma ini bukan jemaat yang didirikan oleh Paulus. Orang lain yang terlibat di dalam pendirian jemaat. Dan rupanya Bapak Ibu, kalau kita mengamati surat Roma, kita bisa melihat bahwa bagian besar dari jemaat di Roma itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang Yahudi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu tolong membuka dulu peta dunia perjanjian baru ya. Silakan membuka peta perjanjian baru. Nah, kemudian silakan melihat pertama Yerusalem. Yang kedua, silahkan cari kota Roma. Dan kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, tidak tampak di peta, tapi Bapak Ibu harus membayangkan di mana letak Spanyol. Jadi dari Roma pasti harus ke barat lagi, ke bagian paling barat di Laut Tengah. Kenapa kok muncul nama Spanyol? Karena rupanya Bapak Ibu, Paulus punya niat untuk pergi ke Spanyol. Nah, jadi sebelum kita melihat latar belakang penulisan, kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan soal ini. Sederhana, Paulus ingin pergi ke Spanyol, kemudian Paulus mau mampir di Roma. Setelah melihat peta, Bapak Ibu, sekarang silahkan ke surat Roma bab 1. Silahkan ke ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ini istimewa Bapak Ibu karena apa? Surat Roma ditujukan kepada jemaat yang tidak didirikan oleh Paulus, tetapi Paulus mengingat mereka. Ya, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Lalu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, silahkan Bapak Ibu memperhatikan ayat-ayat ini dan lihat bagaimana Paulus memiliki keinginan untuk ketemu dengan jemaat Roma. Untuk apa ketemu dengan mereka? Paulus sendiri punya niat untuk memberikan
karunia rohani kepada mereka. Apa itu? Tunggu dulu. Dan kemudian Paulus ingin menikmati kebahagiaan, kegembiraan dalam iman ketika bertemu dengan jemaat Roma. Berikutnya Bapak Ibu silahkan ke Roma bab 15. Roma bab 15 ke ayat 22. Itulah sebabnya aku terhalang untuk mengunjungi kamu. Nah, Paulus ingin mengunjungi jemaat, tapi kemudian kalau melihat ayat-ayat sebelumnya ketemu dengan ada yang menghalangi dia. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Tuh, keinginannya itu sudah muncul beberapa tahun sebelumnya. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang dimaksudkan, Bapak Ibu, itu adalah anggota jemaat. Dalam kredo, Bapak Ibu, hal yang sama masih kita ucapkan. Aku percayakan Roh Kudus, lalu gereja Katolik yang kudus. Persekutuan para kudus, persekutuan orang-orang kudus. Gereja disebut sebagai persekutuan orang-orang kudus. Jadi Paulus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan finansial kepada jemaat Yerusalem. Dari mana? Ayat 26. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Oh, ini ketahuan sekarang. Paulus mendapatkan bantuan dana dari jemaat di Makedonia. Kalau Makedonia, Bapak Ibu silahkan mengingat Filipi, Tesalonika. Kemudian kalau di Akaya silahkan mengingat Korintus. Jadi Paulus membawa bantuan ke Yerusalem dan dia sedang OTW Yerusalem gitu ya. Nah, nanti dari Yerusalem Paulus akan ke Spanyol. Perjalanan yang panjang sekali pasti. Tetapi ya perjalanan itu menyebutnya akan dipotong dulu. Dia akan ke Roma untuk mengunjungi jemaat di Roma. Dan kemudian nanti dari Roma, setelah ketemu dengan jemaat Roma, Paulus baru akan melanjutkan perjalanan ke Spanyol. Untuk apa Paulus pergi ke Spanyol? Ya, nonton sepak bola kali ya. Nah, lihat Bapak Ibu sekarang ke ayat 20, bab 15 masih, ayat 28. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Ya, Paulus tentu saja urusannya itu cuma memberitakan Injil, jadi tidak ada tujuan lain kalau pergi ke Spanyol selain untuk memberitakan nama Kristus di negeri itu. Nah, kemudian cuma mau mampir ke Roma, kok nulis suratnya panjang sekali. Sampai 16 bab.
Bapak Ibu kalau cuma mau mampir, masa segini panjangnya surat. Nah, rupanya ada sesuatu Bapak Ibu yang perlu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma. Yang perlu Bapak Ibu ingat dalam hal ini adalah begini. Jemaat Roma ya sudah percaya kepada Kristus pasti, tapi rupanya bagian besar di antara mereka itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang Yahudi. Kemudian dengan memperhatikan latar belakang mereka sebagai orang Yahudi, Bapak Ibu silahkan mengingat kasus yang dihadapi oleh Paulus di Galatia. Ada apa di sana? Ya, Paulus sudah memberitakan Injil di Galatia. Orang-orang Galatia sudah percaya dan sudah terbentuk jemaat. Ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Kristiani, misionaris Kristiani yang punya latar belakang Yahudi, datang ke Galatia dan menganjurkan supaya orang-orang Galatia itu bersunat dan memenuhi hukum agama Yahudi. Ini surat yang pernah membuat Paulus bisa dikatakan marah kepada jemaat kan. Dia sudah memberitakan Injil kepada orang Galatia, mereka sudah percaya, dan berita yang disampaikan itu adalah yang benar. Untuk dapat memperoleh keselamatan, orang perlu percaya kepada Kristus. Tapi orang-orang Kristiani Yahudi datang dan mengatakan, itu belum cukup. Kalau kamu mau selamat, maka yang harus kamu lakukan adalah disunat dan lalu hidup menurut agama Yahudi. Jadi dua yang mereka harus lakukan. Bersunat dan hidup menurut agama Yahudi. Lalu yang kedua, percaya kepada Kristus. Nah, dua hal inilah yang menurut mereka, orang-orang yang punya latar belakang Yahudi tadi, yang dapat membawa orang pada keselamatan. Dan Bapak Ibu silahkan mengingat juga bagaimana Paulus menanggapi hal itu. Orang-orang Galatia dikatakan mereka sudah berlaku bodoh karena terpesona kepada Injil yang sesungguhnya bukan Injil. Lalu kalimat yang keras yang diucapkan oleh Paulus, manusia diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena percaya kepada Kristus. Ya. Nah, kemudian begini, orang-orang Yahudi yang tentu saja sudah Kristiani ya, kemudian ketika mengetahui hal seperti itu, bisa punya anggapan yang keliru terhadap Paulus. Kelirunya bagaimana? Ya, kelirunya, ini Paulus ini rabi, pengikut Yesus, tapi kemudian sekarang kok merendahkan, kok menjelek-jelekan orang Yahudi dan hukum Taurat. Paulus orang Yahudi, dia rabi kok malahan. Tapi kemudian ketika dia berbicara kepada orang Galatia, orang Yahudi bisa tersinggung mendengar perkataan Paulus. Ini orang ini kok merendahkan, memandang rendah Taurat. Paulus sudah mengatakan, enggak, aku tidak merendahkan Taurat. Apa yang aku sampaikan bahwa keselamatan diperoleh ketika orang percaya kepada Yesus, itu sebenarnya dikatakan oleh Taurat. Tetapi sekali lagi, namanya orang salah mengerti ya, dijelaskan kalau tidak akan membaca, tidak akan mendengarkan secara detail. Nah, kemudian jemaat Roma bagian besarnya adalah orang Yahudi. Kalau sampai mereka mendengar apa yang dikatakan Paulus kepada orang Galatia, maka orang Kristiani Yahudi, anggota jemaat Roma tadi bisa tersinggung. Dan karena itu, Bapak Ibu, Paulus merasa perlu memberikan penjelasan ya, tentang Injil
yang diberitakannya. Itulah Bapak Ibu sebabnya Paulus menulis surat dulu secara panjang lebar, dan dalam surat ini sebenarnya Paulus sedang menjelaskan Injil yang diberitakannya. Dalam hal yang penting, keselamatan oleh iman, isi surat Roma itu sama dengan surat Galatia. Sekali lagi dalam hal pemahaman atau keyakinan mengenai keselamatan oleh iman. Tetapi ya kalau di surat Galatia, Paulus menulis dengan nada tinggi atau kalau enggak kesal, tetapi ketika menulis untuk jemaat Roma, suasananya jauh berbeda gitu. Tidak ada kesal, tidak ada rasa marah, bahkan Paulus mengungkapkan di dalamnya keinginan untuk ketemu dengan jemaat Roma ini. Jadi Bapak Ibu, itu latar belakang penulisan atau pengiriman surat Roma ini. Nah, kemudian sekarang silahkan Bapak Ibu ke Roma bab 1. Roma bab 1. Bapak Ibu silahkan ke ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tema utama yang disampaikan, yang dijelaskan Paulus kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu, sebenarnya tertulis di ayat 16 ini. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah ini menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan manusia. Tapi secara khusus yang diselamatkan adalah orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Ya percaya kepada Injil itu tadi. Dan keselamatan pertama-tama disampaikan kepada orang Yahudi, dan selanjutnya baru kepada orang bukan Yahudi. Nah, nuansa seperti ini Bapak Ibu, ini yang khas kalau kita membaca surat Roma. Ingat kembali Bapak Ibu tentang Injil ini ya. Injil itu kabar baik. Kabar baik itu isinya apa? Isinya adalah Allah yang mengasihi manusia, Allah yang mengutus, yang mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa dan membawanya kepada kehidupan abadi. Jadi Bapak Ibu, Injil, ini kabar baiknya ini berangkat atau berawal dari Allah sendiri yang mengasihi manusia, Allah yang ingin supaya manusia bahagia bersama dengan Dia, dan oleh karena itu Dia mengaruniakan anaknya untuk menjadi korban penebusan atau korban penghapus dosa bagi setiap orang. Dan kalau orang mau percaya, dia akan selamat. Jadi syarat untuk menerima keselamatan itu ya percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tunggu dulu Bapak Ibu, kalau bicara tentang iman, tentang kepercayaan, ada beberapa unsur yang sebenarnya ada di dalamnya. Untuk bisa percaya Bapak Ibu, itu orang harus mengerti. Orang harus memiliki pengetahuan. Ya. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan, maka ya
apa yang akan dipercaya. Kemudian setelah memiliki pemahaman, pengetahuan tentang siapa yang diimani, yaitu Yesus, kemudian orang yang percaya itu akan mempercayakan dirinya kepada Kristus. Ketika kita bicara iman dari sisi pengetahuan, berarti saya menerima sebuah kebenaran. Saya menerima bahwa Allah mengasihi manusia melalui Yesus, itu benar. Saya menerima itu sebagai sesuatu kebenaran. Dan kemudian, karena saya menerima itu sebagai kebenaran, maka saya mempercayakan diri kepada Kristus. Bagaimana saya mempercayakan diri? Ya, saya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Kristus. Jadi, bertolak dari iman memimpin kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Lalu relasi pribadi, saya percaya kepada Allah, inilah yang akan menuntun kehidupan seorang yang percaya. Atau begini saja Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya nggak usah sehari-hari, pokoknya kita dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu, di dalam diri kita melekat begitu banyak identitas. Entah yang masih melekat, entah yang sudah kita lepas. Identitas kita itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Tunggu dulu, Bapak Ibu silahkan mundur ke belakang ketika Bapak Ibu masih SD. Silahkan mengingat waktu masih SD. Ketika Bapak Ibu masih SD, kita ya bertindak sebagai anak SD. Anak SD itu bagaimana? Perhatikan seragamnya. Yang masuk sekolah, masuk SD sebelum tahun 81 ya. Itu bisa jadi seragamnya bukan merah putih, putih merah, tetapi putih biru. Nah, sudah tahun 81 baru atasan putih, bawah merah. Sudah menentukan identitas kan? Perhatikan juga cara belajarnya. Kemudian cara pergi ke sekolah. Kalau sampai terjadi anak SD kelas 2 sudah pacaran, pasti akan ada yang komplain. Masih kecil kok sudah pacaran. Dia bertindak tidak sesuai dengan identitas atau jati dirinya. Kemudian, ketika Bapak Ibu itu adalah pakai jati diri yang lain ya, orang tua. Ya, orang tua. Maksudnya bukan lanjut usia, tapi orang tua dalam arti ya yang punya tanggung jawab untuk mengurus anak. Cara Bapak Ibu bersikap terhadap anak, cara Bapak Ibu bersikap terhadap sesama, ya akan ditentukan oleh kesadaran akan jati diri sebagai orang tua tadi. Misalnya kalau sampai terjadi seorang suami melihat anaknya diberi jajan, uang jajan oleh istrinya, lalu orang ini minta uang jajan juga, jumlahnya sama dengan uang jajan yang diterima oleh anaknya. Pasti orang akan tertawa, pasti orang akan mentertawakan. Itu aneh. Apalagi kalau nggak dikasih terus komplain. Itu anak itu dikasih kok saya nggak dikasih. Padahal itu ngomong sama istrinya. Pasti ada yang aneh di situ. Dia tidak bertindak menurut jati dirinya. Nah sekarang, seorang yang memiliki identitas atau jati diri sebagai pengikut Yesus. Kesadaran akan jati diri sebagai pengikut Yesus, ini juga akan menentukan bagaimana orang menjalani kehidupan. Cara dia berelasi dengan orang lain, cara berelasi dengan Tuhan, bahkan cara berelasi dengan dirinya sendiri. Bahasa yang lebih lugas, apa yang membedakan seorang pengikut Yesus dan yang bukan pengikut Yesus dalam kehidupan bersama. Ya. Kalau sampai ada seorang pengikut Yesus hidupnya tidak sesuai dengan jati dirinya,
Orang akan komplain. Komplainnya bagaimana? Pengikut Yesus, orang Katolik kok seperti itu. Itu berarti kita sedang melihat ada orang yang hidup tidak sesuai dengan jati diri. Nah, ketika orang menjadi percaya kepada Yesus, maka jati diri itu akan menuntun dia untuk menjalani kehidupan. Orang yang percaya bahwa dia sudah diselamatkan oleh Yesus, juga akan hidup menurut jati diri. Dia akan bertindak sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Contoh sederhana saja. Kalau saya tahu Tuhan Yesus itu mengasihi saya, mati untuk keselamatan saya, maka saya akan mengasihi sesama semata-mata karena saya mengasihi Yesus. Ya. Semata-mata juga karena saya sudah dikasih oleh Yesus. Jadi saya mengasihi sesama karena Tuhan sudah mengasihi saya. Saya ingin mengasihi Yesus, tetapi saya mengasihinya ketika dia hadir dalam diri sesama. Kan begitu. Kemudian ketika saya percaya Yesus mati untuk menghapus dosa saya percaya itu, maka saya pun akan menjalani kehidupan dengan satu hal lain lagi. Melawan kecenderungan kepada dosa. Di lain kesempatan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan pelayanan itu juga dilambangkan, diwujudkan oleh Yesus dalam tindakan lambang ketika dia mencuci kaki para rasul. Ketika saya sadar bahwa saya adalah seorang pengikut Yesus, saya pun akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yesus. Itu artinya bukan bawa ember ke halte, lalu ketika melihat orang duduk di halte, sepatunya dilepas, lalu dicuci, pindah ke halte yang lain, melakukan hal seperti itu. Bukan itu. Tapi seperti Tuhan Yesus melayani, saya pun melayani. Dan saya bergembira karena ketika saya bisa melayani, karena apa? Saya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang saya ikuti. Bapak Ibu, ya ini gambaran sedikit tentang bab 1 ayat 16 dan 17 tadi. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman akan menentukan cara hidup orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu di bab 1, 2, 3 itu kita bisa melihat bagaimana Paulus menjelaskan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sebenarnya pemahamannya sederhana saja. Sederhananya bagaimana? 1, semua manusia berdosa. Ya. Semua manusia berdosa. Dan kemudian Kristus datang untuk menyelamatkan. Kalau orang mau menerima keselamatan, itu yang ketiga, syaratnya adalah orang percaya kepada Yesus. Manusia berdosa, Yesus datang untuk menyelamatkan, supaya orang selamat, orang harus percaya kepada Yesus. Dalam hal ini Bapak Ibu, sekali lagi, nggak usah mikir orang lain dulu di luar kita. Dalam hal ini minta tolong pikirkan diri sendiri dulu. Bagaimana saya percaya kepada Yesus, bagaimana juga saya menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya. Ya, kemudian sekarang silahkan ke bab 1, kita lanjut ke ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan.
sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk ya dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi dengan seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Tunggu dulu Bapak Ibu, kalau baru pertama kali mendengar perikop ini, bisa jadi atau wajar kalau bingung ini Paulus ngomong apa. Bahasanya ya memang tampak abstrak. Dan kita akan lihat membuatnya atau melihatnya dengan lebih konkret. Bapak Ibu, begini, setiap orang sudah berdosa. Ya. Kemudian Bapak Ibu tolong mundur ke ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang bukan Yahudi. Nah, di ayat 18 sampai dengan 32, Paulus itu sedang berbicara ya, tentang orang bukan Yahudi, ya khususnya dalam dunia Yunani Romawi ya. Paulus bicara tentang mereka dan berbicara lebih jauh sebenarnya tentang dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Yesus menyelamatkan setiap orang dari kekuasaan dosa. Nah, dosa orang bukan Yahudi apa? Bapak Ibu, yang disebutkan oleh Paulus dan yang mencolok sungguh di zaman itu adalah penyembahan berhala. Supaya lebih jelas terlihat, silahkan Bapak Ibu ke ayat 23. Ayat 23 dulu. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat,
atau binatang menjalar. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengamati juga ke ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu silahkan mengingat penyembahan berhala. Dalam penyembahan berhala ada unsur yang sangat kuat di zaman itu, yaitu adalah gambaran, patung. Dan Bapak Ibu perlu mengingat gini saja. Perhatikan, ingat kembali patung-patung Yunani Romawi yang klasik. Hebat, sebagai karya seni. Dan kemudian Bapak Ibu bisa melihat juga patung-patung itu ada yang menampakkan atau menggambarkan wujud manusia. Tapi ada juga yang menggambarkan binatang-binatang yang disembah oleh orang-orang di dunia zaman itu, selain orang Yahudi ya itu patung-patung yang dianggap sebagai perwujudan dari dewa. Lihat kembali ke ayat 23, menggantikan kemuliaan Allah ya dengan gambaran yang mirip manusia, burung, binatang berkaki 4. Terus ke ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Yang harusnya disembah itu adalah pencipta. Tapi yang disembah oleh orang-orang ini bukan pencipta, melainkan hanya ciptaan. Loh, kok bisa begitu? Bapak Ibu begini, kalau kita bicara tentang dewa-dewi di zaman kuno, ya, pada prinsipnya manusia itu kan memperhatikan apa yang tampak di alam, memperhatikan gejala-gejala yang terjadi di alam. Nah, kalau atau ketika melihat benda alam yang punya pengaruh yang besar kepada kehidupan manusia, tetapi manusia tidak bisa mempengaruhi atau menguasainya, maka benda alam itu dianggap, diakui, disembah sebagai dewa. Ambil contoh, matahari, bulan. Matahari dipandang sebagai dewa, bulan dipandang sebagai dewi. Nah, Bapak Ibu juga bisa memperhatikan, bisa mengingat yang lain lagi. Kalau kita mempelajari dewa-dewi Romawi Yunani. Ada dewa yang berkuasa di laut. Ada dewa yang berkuasa atas bumi. Ya kan? Kemudian ya mereka ada nama-namanya. Jadi bisa jadi yang dimaksudkan itu adalah laut sebagai kekuatan alam yang disembah sebagai dewa, awalnya begitu. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu juga ada dewa yang diyakini berkuasa atas laut. Nah, kemudian begini, ada juga gejala, bukan benda alam ya, tapi gejala-gejala alam yang diyakini, dialami, memiliki pengaruh kepada manusia dan manusia tidak bisa menguasainya. Kematian, kesuburan, cinta, ya, keuntungan, tidak ada wujudnya. Tapi orang mengalami itu. Maka yang kemudian terjadi, kematian dipandang sebagai dewa, atau ada dewa yang berkuasa atas kematian. Ada dewi yang diyakini berkuasa atas kesuburan.
Ada dewa yang diyakini sebagai penguasa. Kematian sudah, kesuburan sudah, juga ada dewi yang berkuasa atas cinta, atas keuntungan gitu ya. Nah, kemudian dalam penyembahan berhala Bapak Ibu, dewa dewi tadi diwujudkan dalam rupa patung, ya. Kemudian patung ditempatkan di tempat suci, dan di tempat suci itulah mereka menyembah dewa dewi itu. Itu salah. Iya, salah. Tapi kan orang bukan Yahudi bisa saja mengatakan, kami kan nggak tahu. Orang Yahudi kalian tahu loh, kalau kami kan tahu. Kami nggak ngerti kalau ada pencipta. Loh, tunggu dulu. Harusnya kamu ngerti. Lihat ke ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, keilahiannya, dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Harusnya mereka bisa mengenal Allah. Kalau mereka bilang kami nggak ngerti, Paulus memberikan keterangan yang lain. Loh, apa yang dinyatakan, dikehendaki oleh Allah, itu diungkapkan di dalam karya. Karya itu mana? Alam semesta, ciptaannya. Sehingga harusnya ketika memandang alam, melihat bumi, laut, langit, matahari, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya, harusnya orang sampai kepada pemahaman bahwa ada pencipta, dan kemudian harusnya mereka menyembah pencipta itu. Tapi tunggu dulu, ada soal yang lain yang lebih berat daripada yang barusan kita lihat. Bapak Ibu silahkan mengingat lebih jauh tentang, ya untuk gambaran yang kita tahu saja ya, dewa dewi Yunani Romawi. Bapak Ibu mungkin lebih akrab dengan dewa dewi Yunani, enggak apa-apa. Ambil contoh, kalau Bapak Ibu mengamati dewa Zeus. Dewa Zeus itu kan sebenarnya sudah punya istri. Tapi giliran melihat perempuan cantik di dunia, pengen kan. Dan ambil sampai punya anak, Hercules itu misalnya. Bapak Ibu juga bisa mengingat nama dewa Dionysius. Dionysius. Ini dewa anggur. Kalau ini sudah namanya dewa anggur, silahkan membayangkan kalau pas pesta atau perayaan dewa Dionysius, apa yang akan dilakukan? Orang akan minum, orang akan mabuk. Nah, kemudian juga begini Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan perilaku dewa dewi Yunani yang dalam tanda kutip secara moral itu rendah atau kurang, ya, maka kita bisa melihat sebenarnya itu adalah cerminan dari kehidupan orang-orang yang mempercayainya. Lalu gambaran tentang ibadah kemesuman, ya, tentang ibadah yang menonjolkan soal hawa nafsu, itu di dunia kuno itu sudah bisa dikatakan biasa terjadi. Silahkan lihat ke ayat 26, 27, ya, 26, 27. Bapak Ibu kelihatan sekali sesuatu yang mencolok, ada persetubuhan yang tidak wajar. Ya, sudah ada suami dan istri, tapi mereka tidak melakukan hubungan suami dan istri. Tapi lihat malah dengan yang lain. Lalu lihat juga laki-laki dengan laki-laki, hubungan yang nggak beres. Nah, ketika melihat hal yang seperti ini Bapak Ibu, ada dua pemahaman atau ada dua kemungkinan. Yang pertama, menunjuk kepada ibadah kesuburan. Ibadah kesuburan.
Ibadah kesuburan itu bagaimana? Memanggil, mengundang dewi kesuburan untuk memberikan kesuburan. Dan bagaimana itu dilakukan? Dengan melakukan persetubuhan. Dan persetubuhan ini bukan untuk urusan lain, tapi urusannya untuk ibadah. Nggak nyambung dalam pemikiran kita. Kita tidak menemukan yang seperti itu. Walaupun di kelompok-kelompok atau sekte-sekte tersembunyi, ya ada juga yang melakukan hal yang seperti itu. Ya, jadi mereka melakukan persetubuhan yang tidak wajar ini untuk apa menyebutnya ya, memohon untuk minta supaya dewa atau dewi memberikan kesuburan. Nah sekarang yang berikutnya, kemungkinan yang lain lagi. Dewa-dewi tertentu itu disembah dengan cara seperti ini. Kalau mengingat nama Dewi Cinta misalnya. Nah, bagaimana soal cinta? Memuja Dewi Cinta ya dilakukan dengan melakukan hubungan seperti ini. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang secara moral dipandang rendah ini menampakkan kepercayaan mereka kepada dewa-dewi. Dan Bapak Ibu, semua ini jelas merupakan dosa, jelas merupakan kesalahan. Lihat yang berikutnya, ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Lihat Bapak Ibu, penyembahan berhala yang mereka lakukan dengan dengan mengikutkan kehidupan moral yang tidak benar tadi, membawa orang-orang itu kepada dosa yang lebih jauh. Ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong. Gitu ya. Yang berikutnya, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini dosa-dosa orang bukan Yahudi. Mereka bisa saja juga mengatakan, kalau orang Yahudi ya punya Taurat. Nah, kalau kami kan nggak punya hukum Taurat. Tapi lihat Bapak Ibu ke ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Melakukannya itu sesuatu yang keliru, ini juga setuju dengan orang lain yang melakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Tuhan juga menyatakan kehendaknya melalui suara hati mereka. Ya. Tuhan bicara melalui suara hati. Kalau orang Yahudi diklaim ya punya hukum, pantas kamu tahu. Kami kan nggak punya hukum. Iya, kamu tidak punya hukum Taurat. Tetapi kamu punya hati nurani, kamu punya suara hati yang mengingatkan kamu akan yang benar dan yang salah. Nah, kemudian dengan memperhatikan ini semua Bapak Ibu, maka lihat semua orang bukan Yahudi sudah melakukan kesalahan, mereka sudah berdosa. Sebelum lanjut Bapak Ibu, ini hanya masih sebagian yang saya sampaikan, tapi kalau ada yang perlu diklarifikasi silahkan disampaikan dulu.
Nggak ada. Pak, boleh tahu lebih detailnya yang ayat 28, boleh nggak, Pak? Ayat 20. Ya, nyambung ke ini tuh. Ke sebelum ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya ya. Mulai dari ayat 25 ya, Bu ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Lalu memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Harusnya yang disembah adalah Allah. Yang benar adalah menyembah Allah. Tapi mereka malah memuji, menyembah makhluk ciptaan. Dah keliru kan? Kemudian lihat ke ayat 26. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka merasa tidak perlu mengakui Allah. Ya, merasa tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ingat yang pencipta tadi. Mereka tidak merasa perlu untuk menyembah mengakui Allah pencipta. Mereka berpikirnya cukup menyembah apa yang mereka sebut sebagai dewa itu. Mereka berpikir seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan Allah? Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran yang terkutuk itu bagaimana? Lihat ke berikutnya. Mereka melakukan apa yang tidak pantas. Apa itu? Ayat 29 dan seterusnya. Bapak, Ibu silahkan mengingat analogi tentang jati diri tadi ya. Jadi kalau orang memiliki jati diri lalu bertindak sesuai dengan jati dirinya. Yang Bapak Ibu lihat di ayat 28 atau dan sebelumnya itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, kemudian yang melihat, yang percaya bahwa dewa-dewinya juga berperilaku tidak benar secara moral, dan itu kemudian mempengaruhi cara hidup mereka. Dewa-dewi tidak bicara tentang moral, Bapak Ibu. Dewa-dewi berbicara lebih banyak tentang kesejahteraan, kemakmuran, seperti itu. Jadi karena dewa-dewi mereka tidak bicara tentang moral, maka yang kemudian terjadi, pikiran mereka terkutuk, melakukan yang tidak pantas. Apa itu? Kejahatan yang disebut mulai dari ayat 29 sampai dengan 31 tadi. Jadi begitu Ibu. Tidak perlu mengakui Allah, tidak perlu menyembah kepada Allah. Mereka berpikir, nggak ada Allah. Ataupun kalau mereka percaya, nggak perlu. Yang perlu adalah saya menyembah dewa ini, dewa itu, dan seterusnya. Begitu Ibu. Kalau boleh tanya, berarti Allah itu give up ya Pak ya? Bisa dibilang gitu nggak Pak? Kenapa kok bilang begitu? Nah itu kan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Mengapa Allah menyerahkan mereka? Karena mereka itu dari ayat 25. Berarti ya, ditarik dari ayat 25 itu tadi. Ibu, saya dari awal saya melihat itu, tapi saya sekalipun tidak menekankan soal Allah yang menyerahkan, Allah yang melakukan kan Bu ya. Ya, kenapa kok begitu? Begini, Ibu tolong mengingat pengalaman sendiri ya. Kalau Ibu dapat rezeki itu, Ibu bilang apa kepada Tuhan? Matur nuwun. Matur nuwun kepada Tuhan. Dan ketika Ibu bicara terima kasih kepada Tuhan, Ibu mengakui bahwa yang Ibu terima, yang Ibu miliki datang dari Tuhan kan? Ya. Sekarang, ketika Ibu misalnya Ibu mengalami yang nggak mengenakan, sakit misalnya.
Udah sakit, usaha bangkrut, ibu nyebut Tuhan lagi. Misalnya ya, nyebut Tuhannya bagaimana? Kenapa kok Tuhan membuat saya begini, gitu kan? Ada yang begitu. Berarti sakit saya, kemudian bangkrutnya atau ruginya usaha saya itu yang buat siapa? Tuhan. Ya. Nah, itu cara Paulus melihat situasi, Ibu. Jadi kalau ada orang yang menyembah berhala, lalu mereka berperilaku jahat. Nah, Paulus melihatnya itu semua ada di bawah kekuasaan Tuhan. Kalau membacanya tidak seperti ini, Bu, maka yang bisa terjadi, ya mereka berlaku lalim, jahat, serakah, dan seterusnya. Itu bukan salah mereka, Allah yang membuat kok, Allah yang menyerahkan kok, berarti yang salah Allah. Nah, bukan begitu yang dimaksudkan. Tetapi Paulus menunjukkan ada konsekuensi dari penyembahan berhala yang mereka lakukan. Konsekuensinya apa? Perilaku moral yang tidak benar. Dan Paulus melihat ini semua ya ada di dalam kekuasaan Allah. Jadi begitu, Ibu. Jadi tekanannya nggak perlu kepada Allah yang menyerahkan, tekanannya kepada harusnya mereka bisa sampai kepada pemahaman mengenai Allah yang benar, tapi kok nggak nyampe. Karena mereka nggak nyampe ke situ dan itu salah mereka, gitu ya. Kenapa kok salah mereka? Kan mereka bisa melihat di alam, itu ada ciptaan, ada bumi, ada laut. Harusnya kalau melihat ciptaan, mereka sampai kepada penciptanya. Nah, itu kekeliruan mereka. Dan kemudian itu kekeliruan itu membawa mereka pada konsekuensi lebih jauh, perilaku moral yang enggak benar. Begitu, Ibu. Ya. Makasih ya, Pak. Iya, Bu, mari. Masih ada? Baik, kalau enggak silahkan Bapak Ibu kita ke bab 2. Ini masih melanjutkan kepada manusia pada umumnya atau yang bukan Yahudi tadi ya. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan hati, kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka di atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Bapak Ibu amati yang tadi saya sampaikan, disebut Yahudi dulu, baru Yunani. Jadi harusnya kan kalau kita ngomong lebih luas kan manusia gitu aja kan sudah beres. Kenapa nyebut Yahudi, Yunani? Ya karena sekali lagi
jemaat Kristiani di Roma, ya itu punya latar belakang ke-Yahudian. Nah, kemudian kita lanjut dulu teksnya, Bapak Ibu akan melihat yang lebih indah lagi. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukankah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah? Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongannya sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, disampaikan oleh Paulus di ayat 12 sampai dengan 16 ini. Nggak bisa orang bukan Yahudi mengatakan, pantas kalau kamu nggak salah karena kamu punya hukum. Kamu ngerti apa yang harus kamu lakukan. Tapi Paulus mengatakan, yang penting bukan soal hukumnya. Yang penting adalah bagaimana orang melakukan hukum itu. Nah, sebaliknya, loh kamu nggak punya hukum Taurat. Benar kamu nggak punya hukum Taurat. Tapi kan kamu punya suara hati. Kamu punya hati nurani. Nah, Bapak Ibu, silahkan mengingat yang sederhana saja. Bicara tentang suara hati. Tolong Bapak Ibu mengingat hal-hal yang Bapak Ibu lakukan karena dorongan, karena gerakan suara hati. Ya, misalnya begini saja. Bapak Ibu yang dibaptis dewasa, ini lebih gampang buat saya untuk melihat, mengajak Bapak Ibu melihatnya lebih gampang. Dulu ketika Bapak Ibu melakukan yang baik, itu pasti bukan karena ingat Tuhan Yesus. Tapi ada gerakan, ada dorongan di dalam hati yang menuntun, yang menggerakkan Bapak Ibu untuk melakukan yang baik itu. Kemudian suara hati ketika dilatih itu akan makin lama makin jernih, makin terang. Mau melakukan kesalahan sedikit saja, suara hati sudah mengingatkan itu tidak baik, itu tidak baik. Dengan mengikuti suara hati, mengikuti hati nurani, orang bisa melakukan hal yang baik tanpa melihat aturan atau hukumnya seperti apa. Jadi, Bapak Ibu, baik punya hukum Taurat atau tidak, tapi mereka punya hati nurani. Dan baik hukum Taurat maupun hati nurani Bapak Ibu, itu menuntun orang untuk melakukan tindakan. Menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh manusia, itu yang akan menentukan nilainya di hadapan Allah. Balik ke ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram, hukuman ini ya, kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri dan tidak taat kepada kebenaran. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup
yang berbuat jahat. Tetapi kemuliaan ayat 10, kehormatan dan kedamaian sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi yang diperhatikan, yang mendapat tekanan adalah perbuatan. Kalau memperhatikan bab 1 tadi, Bapak Ibu langsung kelihatan perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang Yunani tadi seperti itu. Dari penyembahan berhala sampai perilaku moral yang tidak benar. Baik, kita lanjut. Tetapi jika kamu menyebut dirimu Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Susah kalimatnya ini ya. Nih Bapak Ibu Paulus bicara kepada orang Yahudi, jemaat yang punya latar belakang Yahudi. Pelan-pelan kita lihat ke ayat 17. Orang Yahudi ya, bersandar kepada hukum Taurat, bermegah kepada Allah. Terus ngapain lagi? Takut, tahu akan kehendaknya. Orang Yahudi merasa bangga. Orang Yahudi merasa menyebutnya ya megah, bahkan sombong, karena mereka punya hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu adalah pernyataan kehendak Allah. Kalau orang mau tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar, pedomannya adalah hukum Taurat. Ayat 18 ya. Dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, orang Yahudi dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Pengetahuan mereka tentang hukum Taurat membuat mereka memiliki pemahaman mana yang baik dan mana yang jahat. Belum selesai. Karena mereka memiliki pengetahuan yang seperti itu, lihat ke ayat 19, mereka percaya bahwa mereka adalah penuntun orang buta. Terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa. Ini pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang kehendak Allah, tentang hukum yang ada di dalam Taurat, membuat mereka bisa nolong orang lain. Membuat mereka bisa mengerti, membuat orang lain bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Jadi mereka bisa ngajar orang lain, menolong orang lain untuk melihat yang ini benar, yang lain nggak benar. Yang ini salah, yang ini benar. Lalu, ya, orang Yahudi tinggal di dunia luas, tinggal bersama dengan orang-orang bukan Yahudi, dan ya mereka bisa mengambil peran seperti itu. Lalu ada gambaran yang dipakai di sini kan, penuntun orang buta, terang dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan seterusnya. Karena itu tadi ayat 21 sekarang. Jadi, bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Orang Yahudi ngerti yang baik dan yang jahat. Mereka paham bahwa yang benar itu yang harus dilakukan. Bahkan mereka mengajar orang lain supaya hidup benar. Tapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka katakan. Mereka bilang, jangan mencuri. Mereka sendiri mencuri. Mereka ngajari orang lain untuk tidak berzina. Mereka sendiri malah berzina.
Orang Yahudi jijik kalau ngelihat, benci, nggak nyaman, menghina kalau melihat orang yang menyembah berhala. Tapi oleh Paulus mereka dituduh merampok rumah berhala. Pakai kata yang keras untuk melihat, untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi juga mengambil keuntungan dari penyembahan berhala. Jadi ada kuil penyembahan berhala. Orang Yahudi tinggal di tengah kota itu. Ya mereka bisa jadi mengambil keuntungan dari situ. Dari mana? Entah dagangan, entah kemudian apa menyebut dagangan itu maksudnya binatang untuk dipersembahkan, pakaian untuk dikenakan ketika mau masuk ke dalam kuil, dan seterusnya. Mereka benci kepada penyembahan berhala, tapi mereka ambil keuntungan dari penyembahan berhala. Ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Mereka punya hukum Taurat, tapi mereka tidak mengerjakan. Dan ketika mereka melanggar hukum Taurat, mereka menghina Allah yang mengaruniakan hukum Taurat itu. Ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara harafiah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan datang dari Allah. Jadi Paulus bicara lebih banyak tentang hukum Taurat. Tentang orang Yahudi yang bangga dengan Tauratnya. Oh, begini, kalau disebut sunat, Bapak Ibu, itu sunat itu menjadi seperti baptis, gitu ya. Seperti baptis itu membuat orang menjadi sah, masuk dalam gereja, menjadi pengikut Yesus. Demikian juga sunat membuat seorang menjadi sah, masuk dalam kelompok umat Allah. Dengan disunat mereka menjadi anggota umat Allah. Dan karena itu dengan bersunat, ya mereka memiliki apa menyebutnya ya, kebanggaan kepada hukum Taurat yang memberikan kepada mereka jalan menuju keselamatan. Tapi lihat, Bapak Ibu, banyak orang Yahudi, mereka sunat dan punya Taurat, tetapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh hukum Taurat itu. Nah, kemudian kalau cuman sunat, bukan apa-apa. Tuh lihat, orang yang nggak bersunat, tapi hidupnya menurut Taurat, sesuai dengan perintah Taurat, maka kedudukannya udah sama dengan orang Yahudi. Yang penting bukan Tauratnya, bukan sunatnya, tapi perilakunya. Dan kehidupan orang Yahudi yang dilihat oleh Paulus justru menunjukkan bahwa mereka tidak mencerminkan hidup menurut Taurat itu. Bapak Ibu, sekarang begini. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, semuanya adalah orang berdosa. Nah, begitu keadaannya. Nah, kemudian sekarang, Bapak Ibu silakan ke bab 3. Lihat ke ayat 9.
Jadi, bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Orang Yahudi enggak ada lebihnya dari orang bukan Yahudi. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, Bapak Ibu, silakan amati bagaimana Paulus bicara lebih jelas lagi bahwa orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, semuanya sudah berdosa. Dan ingat ke bab 2 ayat 8, geram dan murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, atau silahkan lihat ke ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi kalau melihat semua orang sudah berdosa, maka sudah jelas Bapak Ibu, manusia tidak punya harapan untuk bisa memperoleh keselamatan. Atau sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke bab 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang begini dulu Bapak Ibu, silakan lihat ke ayat 21 sampai dengan 26 ini. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya, ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Nah, sekarang begini, dibenarkan. Yang benar itu yang mana? Kalau orang berbicara, dia adalah orang benar. Maka yang disebut sebagai orang benar itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Orang Yahudi akan mengatakan,
Orang yang benar adalah orang yang hidup dengan mentaati hukum Taurat. Jadi mereka yang hidupnya menuruti hukum Taurat, mereka itu yang dipandang sebagai orang yang benar. Jadi kalau mereka tidak mencuri, tidak membunuh, tidak makan makanan yang haram dan seterusnya, nah itu orang yang benar. Nah, kemudian di ayat 21, 22, kita melihat dari sisi yang ada yang berbeda. Yang dipandang sebagai orang yang benar di hadapan Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang dipandang benar, yang dinyatakan benar sebagai orang benar oleh Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ini lihat Bapak Ibu, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan. Ada orang yang dipandang benar tanpa melakukan hukum Taurat. Siapa itu? Orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian lihat ke ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu silahkan membayangkan begini saja. Silahkan mengingat begini. Adam dan Hawa tinggal di Eden. Lalu mereka tinggal bersama dengan Allah. Ya. Kemudian setelah Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Mereka yang tadinya bersama-sama dengan Allah, mereka yang tadinya hidup bersama dengan Allah, sekarang harus meninggalkan Eden. Mereka harus meninggalkan kehidupan bersama dengan Allah. Mereka terpisah dari Allah. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah di Eden. Nah, kemudian silahkan lihat ke ayat 23. Semua orang sudah berdosa dan karena sudah berdosa, mereka tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berikutnya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, kemudian sekarang lihat ayat 24 ya, ada kata oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang berdosa. Tidak bisa orang berdosa kalau dihitung sebagai orang benar. Semua orang sudah berdosa. Jelas sudah orang berdosa. Tidak bisa dipandang sebagai orang benar. Karena sudah berdosa, tidak boleh juga, tidak layak juga untuk tinggal bersama dengan Allah. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Lihat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan penebusan. Tuhan Yesus di kayu salib mempersembahkan diri sebagai tebusan. Dia bertindak untuk menghapus dosa setiap orang. Bapak Ibu mohon maaf, sebentar saya minta waktu sebentar.
minta maaf, saya lanjutkan sekarang. Begini, di kayu salib, atau pakai bahasa yang lebih sederhana saja ya, Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa. Ya. Dosa semua orang dihapus. Dan karena dosa semua orang dihapus, maka orang dipandang benar di hadapan Allah. Dan karena dipandang benar di hadapan Allah, maka orang dipandang layak juga untuk menerima kehidupan kekal. Dan karena itu Bapak Ibu, lihat ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Orang Yahudi tadi percaya yang benar, orang benar adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Tapi kemudian, nyatanya mereka tidak seperti itu. Mereka tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Taurat dan mereka tetap berdosa. Nah, sekarang yang dipandang benar oleh Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Kemudian kenapa kok begitu? Semua orang berdosa. Semua orang tidak bisa untuk tinggal bersama dengan Allah, tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Tuh, bagaimana kepercayaan itu bisa mengantar mereka kepada keselamatan? Lihat, orang berdosa. Dia tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Lalu, apa yang dilakukan oleh Allah? Dia mengutus, mengaruniakan anaknya, Yesus Kristus, untuk menghapus dosa semua orang. Ketika dosa dihapus, orang itu dipandang benar di hadapan Allah. Dan karena dipandang benar di hadapan Allah, orang itu juga dipandang layak untuk menerima kehidupan kekal. Bapak Ibu, silahkan juga Bapak Ibu melihat sekarang Roma bab 6 ayat 23. Ini ayat yang sudah pasti kita hafal, tapi kita perlu memperhatikan lebih jelas. Roma 6, 23. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa tidak layak untuk tinggal bersama dengan Allah. Orang yang berdosa harusnya terpisah dari Allah. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Allah mengaruniakan hidup kekal kepada orang berdosa itu. Maksudnya, lihat, Yesus di kayu salib mempersembahkan diri sebagai korban penghapus dosa, sehingga orang yang berdosa itu dipandang tidak berdosa, dosanya sudah dibersihkan, orang menjadi benar atau suci di hadapan Allah, dan karena itu orang layak untuk menerima hidup kekal. Tetapi sekali lagi, yang bisa membersihkan manusia dari dosa hanya Allah. Ya. Dan Allah melakukan itu dengan mengutus Yesus. Ada usaha manusia? Tidak ada. Tidak ada peran serta atau usaha manusia untuk membersihkan dosa ini. Karena itu yang kita lihat diulang-ulang tadi ya, karunia Allah. Keselamatan itu karunia dari Allah. Keselamatan itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Berikutnya tolong Bapak Ibu membuka bab 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murkanya. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu, lihat ke ayat 8. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita justru karena kita berdosa. Dan Bapak Ibu bisa lihat di ayat itu tadi, Allah yang menunjukkan kasih-Nya. Ya. Kalau begitu Bapak Ibu, sekali lagi kita bisa mengamati, melihat bagaimana kepada orang yang percaya Allah mengaruniakan kehidupan kekal. Nah, yang seringkali menjadi gangguan bagi orang Katolik itu adalah saya sudah dibaptis, saya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi saya kok takut ketemu dengan Tuhan. Kalau nggak percaya, silahkan saja Bapak Ibu melihat diri sendiri apakah pernah mengalami. Tuhan, kalau Engkau menghendaki aku menghadapmu sekarang, siap. Enggak usah nunggu. Kalau bisa secepatnya Tuhan. Bukan karena aku takut hidup, tapi karena aku ingin cepat-cepat ketemu dengan Engkau yang sudah mengasihi aku dan yang selama ini sudah aku kasih. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mengalami pemahaman atau sikap yang seperti itu, ya bagus. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi yang banyak terjadi bukan yang seperti itu. Yang lebih banyak terjadi bagaimana? Tuhan, saya pengen ketemu denganmu, saya juga ingin ke surga, tapi saya takut ketemu denganmu. Kenapa kok kamu takut? Jawabannya apa? Masih banyak dosa Tuhan. Ditanya lagi sama Tuhan, rencananya mau berapa lama lagi berdosa? Jawab apa? Diam, nggak bisa jawab. Karena nggak berani mengatakan, kalau saya akan berdosa sampai sekian lama lagi. Nggak bisa saya mengatakan itu. Ada yang aneh juga Bapak Ibu ketika orang mengatakan, saya percaya kepada Tuhan, tapi kok disuruh ketemu Tuhan, bukan soal takut, tetapi saya nggak punya bayangan ketemu Tuhan itu seperti apa. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya ketemu Tuhan akan seperti apa situasinya. Sehingga ada yang aneh juga karena apa? Saya ikut Tuhan, saya mau ketemu Tuhan, tapi kalau dikatakan saya ketemu Tuhan itu seperti apa saya bahkan tidak mengerti. Macam-macam hal seperti ini Bapak Ibu, itu membantu kita untuk melihat kembali, menjernihkan kembali pemahaman atau keyakinan kita tentang Tuhan. Dan apa yang dikatakan Paulus di bagian ini tadi dapat menolong kita. Allah mengasihi kita. Dalam diri Yesus, Allah membawa kita keluar dari kekuasaan dosa. Kalau saya tetap berdosa, maka upah saya adalah maut. Saya tidak bisa tinggal bersama dengan Allah. Tapi Yesus mati untuk saya, supaya saya bersih dari dosa. Dan ketika saya bersih dari dosa, berkat penebusan Kristus, saya akan tinggal bersama dengan Allah di surga. Nah, kepercayaan tentang hal ini juga Bapak Ibu, kepercayaan bahwa saya adalah orang yang dikasihi Allah, orang yang dikasihi oleh Yesus. Yesus mau mati untuk saya supaya saya bisa selamat. Ini juga akan menolong kita untuk menjalani hidup menurut jati diri tadi Bapak Ibu. Kalau saya masih bisa bertekun dalam dosa,
Kalau saya masih bisa mengatakan atau tetap mengatakan enggak apa-apa berdosa, wajar berdosa dan seterusnya, Bapak Ibu, ada yang kontras atau tidak sesuai dengan jati diri kita. Ya, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, tapi ya, kok saya masih bertekun, tidak menunjukkan perlawanan sama sekali terhadap dosa. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu, contoh seperti itu menunjukkan bahwa orang yang melakukannya tidak hidup menurut jati dirinya. Dan yang malam ini kita bisa pelajari dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu, itu adalah menjernihkan kepercayaan dan jati diri kita sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Karena saya percaya kepada Yesus, saya harus tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus. Lalu pengetahuan saya tentang Yesus dan kasih-Nya itu yang harusnya menolong, mendorong, menggerakkan saya di dalam setiap perilaku dan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Saya mau tanya Pak Jetro. Ya, silahkan. Oke. Apa keselamatan orang-orang Israel, terutama yang orang suci atau nabi-nabi sebelum Yesus disalib atau penebusan dosa? Apa mereka lalu naik ke surga setelah Yesus disalib, atau mereka masih menunggu kebangkitan seperti itu? Kalau menjawab atau menjawabnya sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, bukan sebagai orang Yahudi, saya bisa mengatakan begini, Kristus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Masih ingat itu kan ya? Ya. Kemudian Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dia yang pertama kemudian masuk ke surga. Setelah Yesus masuk ke surga, maka surga terbuka dan orang-orang yang mati sebelum Yesus akan menerima penghakiman atau pengadilan itu. Mereka yang benar, berkenan kepada Allah, akan masuk dalam surga dalam kehidupan kekal. Begitu, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada pertanyaan sepertinya. Iya, nggak ada di chat, Pak. Ada yang lain mau bertanya? Saya mau share ini hasil survei, tapi saya nggak tahu gimana caranya ini. Ada apa itu, Pak? Kita melakukan share, apakah Anda merasa bermanfaat dengan pengajaran ini? Lebih banyak yang nggak ada manfaatnya, Pak. Oh, enggak. Ada, Pak. Tapi saya nggak tahu gimana cara melakukan share ke OJ, share. Ya, saya nanti cari tahu dulu. Tapi hasilnya bagus. Ya. Ya, ini kalau untuk surat-surat Paulus, Bapak Ibu, untuk yang bisa dikatakan masih awal belajar Alkitab, lalu belajar Paulus, ya bisa jadi tampak masih agak sulit gitu ya. Tetapi untuk yang sudah biasa belajar Alkitab, mungkin kesulitannya sudah lebih berkurang. Nah, nanti kalau belajar lain lagi, harapannya akan menjadi lebih mudah. Sebentar lagi, jadi atau enggak itu belajar Taurat, Pak? Jadi udah banyak yang daftar gitu, Pak. Jadi selesai Paulus kita akan lanjut dengan belajar Taurat tanggal 20.
Baik. Jadi Bapak Ibu nanti ketika belajar Taurat, itu suasananya akan berbeda, tingkat kesulitannya juga akan berbeda. Bapak Ibu akan jauh lebih gampang memahaminya daripada ketika Bapak Ibu belajar surat-surat Paulus ini. Ya, jadi kita selesaikan surat Paulus, dan nanti setelah surat Paulus, kita belajar Taurat, dan saya berani memastikan kepada Bapak Ibu, nanti situasinya akan berbeda, akan menjadi bisa dikatakan lebih mudah gitu. Tentang nilainya, nah Bapak Ibu kalau mau tahu tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu tidak pernah bisa mengabaikan Taurat. Baru saja kita melihat bagaimana Yesus memberikan atau menyampaikan keselamatan untuk manusia, kan? Korban di kayu salib menyelamatkan semua orang. Bapak Ibu hanya bisa mengerti itu dengan baik kalau mempelajari kitab Imamat bab 16. Imamat, kitab yang paling membosankan kalau dibaca, tetapi ada banyak hal yang kita bisa pelajari di dalamnya. Dan bagian-bagian Taurat yang lain, kalau Bapak Ibu bicara tentang Abraham, kemudian Nuh, Yusuf, Musa, nah cerita-cerita itu nanti juga akan kita lihat. Ya, begitu dulu Pak ya. Oke. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa selesai lebih cepat malam ini. Yanti? Budiani, Pak. Oh, ya. Apa tutup? Silakan, kalau nggak ada lagi kita tutup saja dengan doa untuk ketemu minggu depan. Karena hasil survei juga mengatakan, katanya lebih cocok pengajaran 1,5 jam, 90 menit katanya. Oh ada, ya. Ada 47% kalau salah mengatakan itu. Hampir sama kuat, yang 2 jam 45 atau 46%. Jadi saya pikir ya kalau nanti next untuk 1,5 jam, mungkin setengah jamnya kita bisa isi dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi kalau nggak ada ya kita bisa selesai lebih cepat, gitu aja. Ya, kita bisa tutup dengan doa. Oke. Terima kasih Pak Seto. Iya, Bu, sama-sama. Kita tutup pengajaran hari ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, selamat malam Allah Putra, selamat malam Allah Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur atas malam hari ini ya Bapak, atas pengajaran yang telah diberikan kepada Bapak Seto. Kami bersyukur Tuhan Yesus kami boleh mengenal Engkau, dan kami bersyukur juga Tuhan Yesus Engkau telah menyelamatkan kami melalui penyaliban-Mu. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengajaran hari ini. Semoga dengan pengajaran ini kami boleh mengerti Tuhan lebih kepada kasih-Mu ya Yesus, tentang keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ucapkan kepada Pak Seto yang telah memberikan kepada kami dengan kesabarannya, dengan kepandaiannya, dengan segala apa yang telah dimilikinya kepada kami. Tuhan, Kau berikan kepada beliau Tuhan Yesus kesehatan yang lebih untuk kami boleh belajar untuk hari-hari selanjutnya Tuhan Yesus. Dan bagi kami juga Tuhan Yesus, Engkau juga berikan kepada kami kesetiaan sebagai murid untuk mendengarkan segala kebaikan, kebenaran, dan melalui firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, kami mengakhiri malam hari ini. Berkati kami di sisa malam hari ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau kasih-Mu Engkau berikan kepada kami, dan besok pagi kami boleh bangun Tuhan dengan kami ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bunda Maria, Engkau yang selalu menyertai kami, mendoakan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Popo, terima kasih semuanya, terima kasih Kak Seto. Iya, terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Selamat malam. Seto. Saya pamit.